Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Minggu 16 Oktober. Hari Minggu biasa, pekan ke-29. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak cemu-cemu. Ia berkata, "Di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, 'Belalah hakku terhadap lawanku.' Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, 'Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku.' Lalu Tuhan berkata, 'Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia menemukan iman di bumi?' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudari-saudaraku yang terkasih, setiap tanggal 16 Oktober kita menyambut Hari Pangan Sedunia dengan merayakan Ekaristi dan ingin memaknainya dalam terang sabda yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi ini. Tema Pangan Sedunia tahun ini adalah jangan sampai ada yang tertinggal. Seruan ini mengingatkan akan kenyataan bahwa ada banyak saudara-saudari kita yang tidak mampu mengejar dan menikmati hasil pembangunan dan kemajuan. Saudara-saudari inilah yang kita sebut golongan lemah, miskin, tersingkir, dan disabilitas. Saat ini keadaan saudari-saudara kita makin rentan akibat krisis global. Pesan Hari Pangan Sedunia agar jangan ada seorang pun yang tertinggal menjadi tantangan iman dan moral bagi kita. Tantangan ini menjadi lebih mendesak lagi karena kita umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta ingin lebih mengamalkan ajaran sosial gereja melalui tema penghormatan martabat manusia dan semboyan semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Perayaan Hari Pangan Sedunia tahun ini dapat membantu kita untuk menyadari bahwa salah satu hak dasar manusia adalah hak atas kebutuhan makanan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini menampilkan wajah Allah yang berbelas kasih. Dia membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya dan tidak mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Wajah Allah yang seperti itulah yang mesti kita nyatakan dalam hidup kita, baik pribadi, keluarga, maupun komunitas di Keuskupan Agung Jakarta ini. Untuk menyatakan wajah Allah yang berbelas kasih itulah, kita umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta ingin bertumbuh dalam dinamika, semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Gerakan dan tindakan kasih, peduli dan bersaksi mesti dilaksanakan dalam konteks yang aktual.
Hari Pangan Sedunia Keuskupan Agung Jakarta tahun ini mengusung tema menghargai pangan sebagai wujud penghormatan martabat manusia. Pertanyaan pokok yang harus kita tanggapi dan jawab ini adalah, apa yang mesti kita lakukan supaya hak dasar atas pangan saudari-saudara kita yang berkekurangan itu dapat kita penuhi? Dan dengan demikian, kita mengangkat martabat saudari-saudara kita itu. Beberapa contoh konkret yang bisa kita lakukan. Kita bisa menghargai pangan dengan mengupayakan pola makan secukupnya dan sehat serta tidak membuang makanan. Gerakan solidaritas berbagi makanan atau bahan makan yang sehat untuk saudari-saudara kita yang berkekurangan. Bagi para pelaku usaha di bidang makanan dapat mengumpulkan makanan yang tidak terjual atau yang berlebih, dan kita salurkan kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Dan kita semua sebagai umat Katolik dengan berbagai cara menggerakkan lingkungan warga masyarakat di sekitar kita, di mana kita berada, untuk menanam tanaman pangan pada lahan kosong dan menyediakannya bagi warga yang membutuhkan atau kekurangan sebagai gerakan bela rasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita berjalan bersama dengan semangat semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi, dan tidak lelah mencari jalan-jalan baru untuk mewujudkannya dalam hidup kita. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, tolonglah aku memusatkan budi padamu, ku dalami citramu Tuhan, namun tawar daya ingatan. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.